Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kimia itu Ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun 2021 khusus di mata pelajaran kimia. Nah, untuk soal-soal UTBK atau prediksi UTBK yang kita bahas ini berjenjang. Setiap video ada 10 soal. Jadi silahkan diikuti semua video agar mendapatkan materi yang menyeluruh, yang kompleks terkait dengan materi UTBK. Baik, langsung saja untuk kesempatan kali ini kita akan membahas 10 paket prediksi yang pertama. Soal nomor 1 adalah seperti ini. Di antara senyawa-senyawa berikut ini, manakah yang memiliki titik didih paling rendah? Berarti untuk soal nomor 1 berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Untuk mendapatkan larutan titik didih paling rendah, itu strateginya ada beberapa. Strategi yang pertama, carilah senyawa yang molaritasnya itu rendah. Berarti M-nya rendah. Nah, itu. Terus kalau ini belum membantu, baru kita cari strategi yang kedua, yaitu kita cari senyawa yang bersifat non-elektrolit. Jika ini juga masih belum membantu, kita yang ketiga, yaitu carilah ion yang paling sedikit jika kita bandingkan sesama larutan elektrolit. Nah, sekarang kalau di data ini, coba kita lihat, ini 0,01 elektrolit, ini 0,02 elektrolit, sedangkan ini non-elektrolit dengan konsentrasi 0,03. Ini elektrolit, konsentrasi 0,02, ini non-elektrolit 0,05. Jadi kalau kita gunakan cara yang pertama belum dapat, karena perbandingannya berbeda. Nah, untuk yang data ini ionnya kan ada 5. Ionnya ada 5. Kalikan aja dengan M-nya. Yaitu M-nya sebesar 0, bentar. Sebesar 0,01 sehingga didapatkan angka yaitu 0,05. Sedangkan untuk data yang kedua, ini ionnya ada 2. Ini ion pertama, ion kedua dikali ini sehingga ketemunya adalah 0,04. Kalau yang ini bersifat non-elektrolit. Berarti pengalinya 1 dikali ini tetap 0,03. Nah, kalau yang ini ionnya ada 3, dikali dengan 0,02, berarti yang ini ketemunya adalah 0,06. Kalau yang ini bersifat elektrolit berarti dikali 1, 0,05. Kita tinggal mencari aja hasil perkalian yang terkecil, itu mendapatkan titik didih yang paling rendah. Sehingga jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah yang C, yaitu saat 0,03. Nah, ini jawabannya. Itu strategi untuk menjawab soal yang berhubungan dengan sifat koligatif. Semakin kecil konsentrasinya, maka titik didihnya semakin rendah. Semakin besar hasil perkaliannya, berarti titiknya paling tinggi. Siapa yang paling tinggi? Yaitu yang MgNO3 0,02 M. Itu nomor 1. Sekarang kita beralih ke yang nomor 2. Soalnya adalah berhubungan dengan tetapan kesetimbangan. Gitu ya. Terus yang ditanyakan adalah langkah apa yang dilakukan agar produksi belerang peroksida meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Ada bantuan juga di sini bahwa reaksinya itu berlangsung secara eksotermik. Artinya delta H di sini, pulpennya agak macet ini, bertanda negatif.
SO3 dari sebelah kanan di sebelah produk. Agar kita bisa menggeser keseimbangan ke arah produk dengan kondisi eksotermik, yang pasti kita bisa lakukan adalah suhunya harus turun. Karena kalau suhunya rendah, gesernya ke arah yang eksotermik. Nah, kalau 3 benar, berarti data yang pertama ini juga benar. Bagaimana yang kedua? Menambah katalis. Katalisator itu sebenarnya tidak menggeser keseimbangan, hanya mempercepat terjadinya keseimbangan. Sehingga data yang kedua ini tidak bisa menggeser itu. Berarti kalau 1 benar, 2 salah, jawabannya adalah 1 dan 3. B. 4 nggak usah dicek, karena 4 pasti salah. Karena kalau nomor 2 salah, nomor 1 benar, 4 mesti salah. Itu. Jadi mudah ya untuk yang nomor 2 ini. Kita lanjut yang nomor 3. Untuk yang nomor 3, ini adalah kimia organik. Kita disuruh menentukan pasangan senyawa gitu ya. Yang termasuk isomer gugus fungsi atau isomer fungsi. Nah, ini mudah sekali. Tentunya mudah sekali. Yang pertama, ada propanol dengan asam propanoat. Propanol kan alkohol, asam propanoat kan asam karboksilat. Nah, kita harus tahu bahwa gandengannya propanol yang rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsi yang berbeda adalah golongan eter. Sehingga untuk data yang nomor 1 ini jelas salah. Kalau 1 salah, 3 jelas salah. Yang kedua sekarang, propanol dengan propanol. Propanol itu alkohol, propanon itu keton. Ini juga sudah tidak bisa berhubungan ya, karena ini sudah golongan yang berbeda dan rumus molekulnya berbeda. Sehingga jawabannya yang benar hanya 4 saja. D jawabannya. Nah, waktunya cepat kan untuk jawab soal ini. Selanjutnya kita masuk di nomor 4. Nomor 4 ini berhubungan dengan laju reaksi. Jika suhu naik 10 derajat, kecepatan reaksi naik 2 kali. Jika suhunya adalah saat T, lajunya berlangsung 12 menit. Saat T plus 30 derajat, berapa waktunya? Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama kita menggunakan waktu paruh di bab laju reaksi atau di bab kimia unsur, tapi ada cara cepat menggunakan logika aja. Yang lebih cepat adalah menggunakan logika. Gimana cara jawabnya? Saat suhunya adalah T, T-nya besar, maaf. Saat suhunya adalah T, itu waktunya kan 12 menit. Logikanya gitu aja. Nah, sekarang suhunya naiknya 10 derajat. Berarti di sini menjadi T plus 10. Naik lagi 10 sampai yang ditanyakan. Berarti ini T plus 20. Yang ditanyakan adalah saat T plus 30. Berarti yang di sini yang ditanyakan. Nah, sekarang lajunya naik 2 kali lebih cepat. Kalau waktu makin cepat lajunya, berarti makin pendek waktunya. Kalau 2 kali lebih cepat mulanya 12 menit, berarti menjadi 6 menit. Ini 12 menit. 2 kali lebih cepat lagi, berarti di sini adalah 3 menit. Lebih cepat 2 kali lagi, berarti di sini adalah 1,5 menit. Berarti jawaban yang paling benar adalah 1,5 menit atau yang D. Begitu. Mudah sekali, kita bisa menggunakan logika semacam ini. Lanjut di nomor selanjutnya, yaitu berhubungan dengan bab asam basa. Larutan basa lemah, amoninya 0,1, pH-nya 11. Jika ditambahkan HCl membentuk NH4Cl 0,1, memiliki pH berapa? Nah, ini ada penggabungan konsep, teman-teman ya. Ada basa lemah, kemudian di sini ada NH4Cl yang berupa garam.
yang disuruh menghitung pH adalah pH garam, berarti ini masuk bab hidrolisis. Nah, garamnya garam apa? Karena NH4Cl, berarti garamnya bersifat asam. Kalau asam, kita tinggal masukkan rumusnya. H+, sebentar ya, ini pulpennya agak macet. H+, gak enak. Saya ulangi ya, untuk menulisnya ya. Konsentrasi H+, kalau pakai hidrolisis kan gini. KW per KB dikali dengan molaritas garam. Ini rumus cepatnya. Terus KW-nya dapat. Karena dia ketatapan, berarti di sini adalah 10 pangkat minus 14. Molaritas garamnya juga ada di situ, 0,1 berarti 10 pangkat min 1. Nah, yang belum ada datanya, itu adalah nilai KB. Nah, nilai KB kita bisa menghitung dari NH4OH atau NH3 yang pH-nya 11 itu. Berarti dari pH 11, bentar ya. Dari pH yang nilainya 11, kita bisa mendapatkan POH yang nilainya sama dengan 3. Dari POH, kita bisa mendapatkan konsentrasi OH- yang nilainya adalah sama dengan 10 pangkat min 3. Dari sini, karena dia adalah basa lemah, kita gunakan rumus ini. OH- sama dengan akar KB, tulisannya makin jelek ini. KB dikali MB. Nah, ininya 10 pangkat min 3. Yang di sini KB yang kita cari, MB-nya ada ya di soal, yaitu 10 pangkat min 1. Kalau ini kita hitung, KB-nya nanti ketemunya adalah 10 pangkat min 5. Nah, di sini. Tak tulisnya aja ya. KB-nya makin kacau ini pulpennya. KB-nya bentar ya, aplikasinya kayaknya agak terganggu. KB-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, ini kita bawa ke sini. 10 pangkat min 5. Kalau kita hitung, ini min 15 sama min 5 berarti min 10. Kalau di akar, ketemunya juga 10 pangkat min 5. Kalau kita hitung ke pH, ini hasilnya adalah 5. Karena menggunakan min log H+ itu. Sehingga untuk nomor ini, jawabannya adalah yang D. Gitu. Mudah ya, untuk soal yang tentang asam basa digabung dengan hidrolisis. Soal selanjutnya, ini soal yang nomor 5 kalau nggak salah. Berhubungan dengan apa yang nomor 5? Yaitu berhubungan dengan konfigurasi elektron suatu unsur. Nah, unsurnya di situ membentuk senyawa XNO3 2 kali. Kalau ini kita urai, berarti X dan NO3- sebanyak 2.
berarti X-nya bermuatan 2+. Nah, sekarang kita tinggal mencari unsur mana yang bisa membentuk ini, membentuk ion X2+ yang mampu melepas 2 elektron. Mungkinkah yang ini? Valensinya 8, berarti nggak mungkin. Ini valensinya 2, karena berhasil S2. Nah, inilah yang mampu melepas 2 elektron. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang B. Kita tinggal nyari gitu aja ya, yang berakhir dengan konfigurasi elektron valensinya 2. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini berhubungan dengan asam amino. Asam amino adalah golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya dalam organisme yaitu sebagai penyusun protein. Pertanyaannya adalah gugus apa saja yang di dalam asam amino. Nah, untuk menjawab ini berarti kita harus tahu dulu struktur dasar dari asam amino. Apa aja? Asam amino itu memiliki atom C. Kemudian atom C ini akan mengikat 4 hal. Yang pertama adalah gugus asam karboksilat, COOH. Kemudian dia juga mengikat gugus amino sebagai NH2. Dia juga punya atom H. Nah, dan di sini adalah rantai samping. Biasanya di sini disebut sebagai alkil atau rantai karbon. Nah, itu adalah struktur dasar dari asam amino. Berarti ini disebut sebagai amino, ini ada ya. Ini sebagai karboksil, berarti ada. Ini disebut sebagai alkil, berarti ada. Yang tidak ada itu adalah hidroksil. Hidroksil itu OH. Lah, asam amino tidak memiliki gugus OH. Untuk struktur dasarnya. Sehingga jawaban yang paling benar adalah 1, 2, 3. Yang A. Karena yang diminta di sini adalah setiap asam amino. Nomor 8. Nomor 8 ini berhubungan dengan gaya antar molekul. Interaksi antar molekul pelarut dan zat pelarut yang terdapat dalam etanol dan air. Nah, etanol itu rumusnya punya ini. CH3, CH2, terus punya gugus OH. Air itu punya gugus ini. OH dan H. HOH ya, nulis air itu boleh begitu. Nah, apa interaksi yang terjadi? Nah, ini interaksinya ada kemungkinan ini dan ini berinteraksi dengan O. Kalau ada air lain, misalkan di sini ada HOH yang lain, ini juga bisa berinteraksi. H dengan O-nya. Ada atom H dengan O, kita ingat ada ini. H, jika ketemu dengan F, O, N, dari molekul yang lain, itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Sehingga interaksi antara molekul etanol dan air di dalam campuran itu bisa membentuk ikatan hidrogen yang sangat kuat. Udah ya, kalau gaya London itu antar molekul nonpolar, dipol permanen dan dipol permanen berarti antar molekul polar. Kalau dipol induksi dan dipol permanen itu berarti antara molekul nonpolar dan molekul polar. Kalau ion-ion berarti interaksi antara ion satu dengan ion yang lainnya. Nah, untuk kasus ini, karena ada H ketemu O yang berdekatan, dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Nomor 9. Untuk nomor 9, ini kita menghitung kadar, menghitung persentase suatu zat. Sebanyak 2,5 gram batuan yang mengandung seng, berarti ada Zn gitu ya, direaksikan dengan HCl. Nah, ini bisa membentuk ZnCl2
dan ditambah H2. Berarti di sini perlu koefisien 2. Semua ion seng dalam larutan diendapkan sebagai seng karbonat. Berarti nanti membentuk seng karbonat. Artinya saat ZnCl2 bertemu dengan karbonat menjadi ZnCO3. Bila yang diperoleh adalah 2,5 gram endapan, maka kadar sengnya berapa? Berarti di sini mungkin ada Zn2+, itu yang berasal dari ZnCl2 ya. Diendapkan dengan ion karbonat CO3 2-, dia menjadi ZnCO3. Massa endapannya di sini adalah 2,5 gram. Kita bisa mencari molnya. Massanya adalah 2,5. MR-nya, AR-nya Zn itu 65. Berarti kita bisa mendapatkan MR-nya. Zn-nya adalah 65. Ditambah C, C itu 12. Ditambah O-nya kali 3, berarti 48. Ketemunya adalah 125. Ini MR-nya. Nah, terus kalau kita hitung, berarti 2,5 dibagi 125 molnya, yaitu 0,02. Di mana nulisnya? Sini aja ya, 0,02. Nah, molnya ZnCO3 ini ternyata sama dengan yang ini, karena perbandingannya 1:1. Nah, ini berasal dari ZnCl2. Berarti ini juga sama. Artinya, mol Zn ini juga 0,02. Kalau molnya tahu, berarti kita bisa mencari massanya. Berarti molnya, sebentar, tandanya jadi apa itu ya? Massanya adalah molnya 0,02 dikali AR-nya 65. Nah, ini kalau kita hitung, hasilnya adalah 1,3 gram. Nah, kalau ditanyakan persentasenya, ternyata saya dihitung 1,3 dan massa sampelnya adalah 2,5. Berarti untuk menghitung persennya, tinggal dimasukkan ke sini aja. Yaitu hasil hitungnya 1,3 dibagi 2,5 baru dikali dengan 100%. Nah, gitu. Ketemunya berapa? Kita tinggal hitung aja ya. 1,3 dibagi dengan 2,5. Berarti ketemunya 52%. Berarti kadar seng di dalam batuan itu adalah sebesar 52%. Jadi logika berpikirnya, kita cari molnya Zn karbonat, terus molnya Zn karbonat itu sama dengan Zn2+ dari ZnCl2, dan itu sama dengan dari Zn, batuan Zn-nya itu. Nah, setelah kita ketemu molnya Zn, kita bisa mencari massanya dikalikan dengan MAR-nya. AR-nya Zn 0,02 dikali 65, ketemunya 1,3 gram. Baru massa 1,3 gram itu dibandingkan dengan massa batuan yang sebesar 2,5 gram. Ketemunya adalah 52%. Nah, sekarang yang terakhir, soal yang terakhir, berhubungan dengan larutan penyangga. Suatu larutan penyangga terdiri dari campuran CH3COH, berarti ini ada asam lemah ya, ini pasti. Nah, ubah dulu warna pensilnya. Kemudian dengan CH3CONA, berarti itu ada asam lemah, kemudian ini ada garamnya, berarti sudah membentuk larutan buffer. Ternyata memiliki pH sebesar 6. Yang ditanyakan adalah perbandingan volume. Nah, karena dia buffer,
Berarti yang kita cari langsung ini, konsentrasi H+. Sama dengan Ka. Maaf, pulpen saya macet-macet ini. Ka mol asam. Selalu macet, nggak tahu. Dibagi dengan mol garam. Nah, untuk mol itu kita gunakan molaritas dikali volume. Sehingga kalau pH-nya 6, H+-nya ketemunya 10 pangkat min 6. Ka-nya 10 pangkat min 5. Mol asamnya berarti 0,1, ini dari molaritasnya ya. 0,1 ini dari molaritasnya dikali volume. Ini yang kita cari. Volume yang kita cari terus dibagi dengan yang garam. Ini juga 0,1 dibagi dengan volume. Ini boleh sebagai volume asam, ini sebagai volume garam. Terus kalau kita hitung, ini kan ketemunya 10 min 6, 10 min 5, berarti di sini masih sisa 10 min 1 atau 0,1. Nah, ini kan habis. Berarti tinggal V asam dibagi dengan V garamnya. Lah 0,1 itu sama dengan 1 dibanding 10. Berarti perbandingan antara volume asam dan garamnya adalah 1 dibanding 10. Nah, mudah kan ya? Asalkan kita tahu rumusnya, insya Allah bisa menjawab soal ini dengan cepat. Nah, demikian untuk prediksi kita yang hari ini. Semoga bermanfaat, bisa digunakan untuk belajar, dan kami doakan teman-teman bisa lulus UTBK dengan baik dan mendapatkan perguruan tinggi sesuai dengan yang diinginkan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.